Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat beribadah secara daring yang disiarkan langsung dari GPB Bukit Sentul. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema, beritakan, jangan takut. Saudara-saudara, disilakan berdiri. Marilah kita bermazmur secara responsorius. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan legal. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu, diberkatinya engkau.
di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Steadfast love within is to be in heaven, and thy faithfulness to declare. Be exalted, O God, above the let the glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita memuji keagungan Allah dalam litani syukur. Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau membangkitkan Yesus dari alam kematian ke kehidupan. Gemilang dalam kemuliaan yang membebaskan umat-Mu dari kekhawatiran akan keselamatan. Buatlah dunia bersukacita dalam kedamaian, keadilan, dan hidup dalam cinta kasih-Nya. Bangkitkanlah kegirangan dalam janji penghiburan dan anugerah hidup kekal bersama-Mu di surga kelak. Satukan umat-Mu di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus. Satu Tuhan selama-lamanya. Amin. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini
Di tengah-tengah kita mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Dan juga di saat saudara-saudara kita yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri di hari ini, tanggal 13 Mei, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah kami percaya bahwa inilah keyakinan kami, inilah syukur kami ketika kami semuanya merasakan sukacita bahwa kami punya Allah yang tidak hanya tergeletak mati dalam kubur, tetapi Engkau telah memperlihatkan kuasa-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit. Bahkan hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ketika Engkau naik ke surga. Terima kasih ya Allah, kami percaya firman-Mu pun juga akan menjadi kekuatan bagi kami semua di tengah-tengah sukacita kami, bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang menjadi raja di atas segala raja. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, kami akan terus meyakini, mengimani dan melaksanakan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan pun akan menguatkan kami senantiasa, juga menuntun kami agar kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang menyatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di zaman sekarang, justru orang tidak takut menyebarkan berita. Berbeda dengan tema hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, beritakan, jangan takut. Tapi permasalahannya adalah isi berita apa yang membuat orang seringkali tidak takut untuk menyampaikan berita-berita, bahkan supaya viral. Itu yang akan terjadi, supaya dirinya jadi terkenal, supaya dia jadi populer. Sehingga dengan berbagai macam cara, cerita, lalu bagaimanapun tingkahnya, kita lihat supaya itu sekali lagi menjadi berita utama. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat kondisi yang terbalik dalam bacaan kita ini, justru Yesus sebelum naik ke sorga menyampaikan kepada para murid-murid, beritakan jangan takut. Beritakan apa dan kenapa harus Tuhan Yesus katakan jangan takut. Bapak Ibu terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita semuanya mendapatkan berita kabar baik bahwa kita punya Allah, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang berupa patung. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang telah naik ke sorga, sehingga dia berada di sorga dan kemudian dia juga akan menyediakan tempat bagi kita semua di sorga. Saya jadi teringat dengan nyanyian pada waktu masih kecil. Biasa di dalam ibadah sekolah minggu menyanyikan lagu di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Lalu kemudian kita bersorak haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Itu nyanyian yang diungkapkan keyakinan kita bahwa di surga nanti kita akan berjumpa dengan Allah kita yang hari ini kita ingat naik ke surga. Lalu kemudian ada nyanyian juga yang mendukung ketika kita melihat Yesus yang terangkat ke surga ini. Ia adalah memang benar adalah raja di atas segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi jangan takut. Ketika Yesus pun menyatakan beritakanlah karena aku akan menyertai engkau dan ada tanda-tanda. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Markus seperti yang tadi kita baca bersama Bapak Ibu terkasih, merupakan bentuk cerita pengulangan bagaimana ketika dalam perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena di dalam ayat 9 kita lihat sekarang ya Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari ini ada flashback ceritanya. Pagi-pagi ketika Yesus bangkit, lalu kemudian ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena? Ternyata Maria Magdalena adalah perempuan yang telah mengalami kerasukan 7 setan. Jadi ketika dalam kondisi Maria mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup, lalu kemudian selama ia juga kerasukan 7 setan dalam tubuhnya, Yesus pun mengusir dan kemudian perjumpaan ini membuat ia menjadi perempuan yang akhirnya aktif mengikut Yesus dan mendengarkan setiap perkataan-perkataan Yesus dan betapa dia juga menyaksikan bagaimana Yesus telah disalib. Dan kemudian pada hari pertama ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dalam konteks bacaan Markus ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di ayat 9 ini, di ayat 10 dikatakan, lalu kemudian perempuan ini memberitahukan kepada semua orang, yaitu kepada murid-muridnya yang saat itu sedang berkabung dan menangis,
Tetapi ketika mereka, ayat 11, apa reaksinya? Maria Magdalena berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi reaksinya adalah, ini perlu dicatat, mereka tidak percaya. Itu yang pertama Bapak Ibu terkasih, mereka tidak percaya dengan pemberitahuan Maria. Padahal Maria adalah saksi di mana Yesus berbicara dengan dirinya. Lalu apa yang terjadi kedua? Di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 pun terlihat di sana bahwa Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Lalu kemudian mereka dalam sedih, mereka sangat takut juga, mereka berjalan kembali menuju ke tempat rumah mereka. Dalam perjalanan di situ Yesus tampak, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Kalau di sini dikatakan ketika keduanya dalam perjalanan keluar, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan. Jadi ada ayat 12, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Tapi sekali lagi, teman-teman itu pun tidak percaya. Maria Magdalena berkata, Yesus telah bangkit, mereka tidak percaya. 2 orang yang sedang berjalan dalam perjalanan ke Emmaus, mereka juga tidak percaya, padahal mereka sudah berjumpa. Akhirnya di ayat yang ke-14, inilah teguran Yesus. Yesus datang sendiri menampakkan diri kepada ke-11 murid, di manakah Yudas, kita tahu Yudas telah menyesal karena ia telah menjual gurunya dan kemudian ia menggantungkan diri, ia bunuh diri. Hanya 11 orang. Lalu kemudian Yesus mencela oleh karena mereka tidak percaya dan juga akan kedegilan hati mereka. Tidak percaya Bapak Ibu. Jadi berita tentang kebangkitan Yesus pun dipenuhi dengan berita yang juga tidak seperti orang yang begitu mendengar langsung percaya, tidak. Tapi ada proses di mana mereka tidak yakin bahwa guru mereka yang telah disalib, yang telah dikuburkan mengalami kebangkitan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu terkasih, di dalam ayat ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Nah, inilah terkait dengan tema kita, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini kalau dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, berarti ini dalam Bapak Ibu bukan hanya untuk manusia saja. Ketika kita hadir di tengah-tengah alam semesta, alam ciptaan Tuhan, maka kita pun harus memberitakan tentang kabar baik Injil ini kepada makhluk yang lain. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan, kita akan memelihara tumbuh-tumbuhan itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga. Lalu kemudian kepada hewan-hewan, kita harus memelihara mereka, menjaga mereka dari kepunahan. Jadi tidak hanya kita sebagai manusia, tapi beritakanlah kabar baik ini kepada segala makhluk. Itu yang dikatakan dalam ayat 15. Jadi kabar baik ini bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk yang telah Tuhan ciptakan. Lalu kemudian ini langsung kemudian kita mulai fokus kepada manusia yang mulai percaya, agar manusia percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan, dan kemudian siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada tanda-tanda yang menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan itu sudah jelas, nyata di dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bisa mengusir setan-setan ketika mereka mengatakan, dalam nama Yesus, pergilah setan-setan, kuasa kegelapan. Itu terjadi, kita lihat dalam catatan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul. Kemudian pun ketika kita lihat dalam peristiwa Pentakosta, ketika hari Pentakosta terjadi, maka mereka pun kemudian didengarkan dan disaksikan oleh orang lain dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu mereka berbicara. Saya bacakan Bapak Ibu ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ini merupakan sekali lagi tanda bahwa kita punya Allah telah memperlihatkan janjinya, dan janjinya itu telah ia nyatakan ketika ia naik ke sorga, dan tanda-tanda itu diberikan kepada para rasul
Mereka akan mengusir setan, mereka akan berbicara dengan menggunakan bahasa yang baru yang sudah kita lihat tadi dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 2. Kemudian mereka akan memegang ular dan bahkan racun, ada bahaya, namun mereka juga tidak akan mengalami celaka. Jadi ada janji penyertaan Tuhan yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang berani memberitakan kabar baik ini kepada semua makhluk. Nah, Bapak Ibu terkasih, inilah yang menjadi bagian penting di tengah konteks pada masa kini. Ketika firman Tuhan itu diberitakan kepada kita, bahwa kenaikan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Raja yang kemudian ada hadir di surga yang menyediakan tempat bagi kita semua. Bagaimana kita yang masih hidup sampai hari ini diberikan jaminan bahwa Allah menyertai kita. Apa tanda-tanda yang akan kita lakukan? Memang tidak persis seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Mengusir setan, lalu kemudian berbicara dalam bahasa baru, atau kemudian memegang ular, atau kemudian minum racun. Dalam peristiwa atau dalam keadaan yang berbeda, kita mau melihat bahwa situasi-situasi yang berbahaya ketika kita menyampaikan kabar baik, kabar Injil kepada orang-orang yang mungkin akan menentang kita, yang akan melawan kita, yang akan menolak kita, yang walaupun terjadi di sekeliling kita, yang katanya sudah mengaku percaya pada Yesus pun, mereka punya kedegilan hati, mereka juga masih memiliki rasa tidak percaya akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan. Disitulah Bapak Ibu, kita hari ini dikatakan melalui firman-Nya, beritakanlah terus kabar baik tersebut, bahkan sekalipun engkau berhadapan dengan orang-orang yang degil hatinya, yang tidak percaya, yang akan melawan, yang akan menantang, yang akan membuat engkau jadi patah semangat. Tetapi sekali lagi, janji firman Tuhan ini yang meneguhkan kita semua, Ia akan menyertai kita. Bapak Ibu terkasih, di tengah masa pandemik, di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan, ketika kita mendengar berita-berita bahwa pandemik ini masih terus berlangsung, kita akan tetap juga memberitakan kabar baik kepada mereka, bahwa di tengah badai pun Tuhan bisa berbicara, di tengah badai pun Tuhan hadir, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong mereka, dan mujizat Tuhan selalu terjadi. Jadi tanda-tanda ini adalah merupakan mujizat Tuhan sampai hari ini akan terus terjadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita aminkan firman Tuhan ini Bapak Ibu terkasih. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak raja. Kita adalah anak-anak yang telah diberikan kuasa, diberikan jaminan akan kepastian. Mari beritakan kabar baik tersebut. Jangan justru kita yang lemah. Jangan justru kita yang diperlemah oleh kuasa iblis. Kuasa iblis seperti apa sih? Bukan seperti tadi kita lihat Maria Magdalena yang kerasukan roh setan. Tapi hari ini ketika kita berhadapan dengan sesama kita, bahkan yang mengatakan bahwa saya percaya pada Yesus, tapi masih melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih menyusahkan sesama, masih melakukan hal-hal yang tidak baik, masih tidak percaya pada Tuhan, itulah tanda-tanda yang akan Tuhan berikan kepadamu bahwa engkau akan tetap disertai oleh Tuhan. Tetap beritakanlah kabar baik bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan ada bersamamu. Tuhan memberkati Bapak Ibu terkasih. Kita akan tetap terus membuat orang-orang yang keras hatinya, yang tegar tengkuk, yang degil hatinya, yang tidak percaya, kabar baik ini akan tetap kita sampaikan. Dimanapun kita berada, di sekeliling kita masih banyak orang yang hanya bibirnya mengatakan aku percaya pada Yesus, yang dengan bibirnya hanya menyanyi dan memuji nama Tuhan, tetapi tidak totalitas mengasihi Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap memberitakan, jangan kita justru lemah, jangan kita yang justru kalah, karena kita punya kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, kita bersyukur untuk hari kenaikan Tuhan Yesus, kita bersyukur kita menjadi anak-anak dari Raja di atas segala raja. Mari kita pergi beritakan kabar baik tersebut, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan seluruh kehidupan kita. Di keluarga, kita bertemu mungkin dengan orang-orang yang bisa melemahkan hidup kita. Di gereja pun masih bisa begitu. Kita bertemu dengan orang-orang yang degil hatinya. Di masyarakat kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan berita kabar baik ini. Kita pergi dengan semangat akan hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Bersama-sama juga dengan setiap saudara-saudara kita yang hari ini bersama-sama mereka sedang bersuka cita di hari raya Idul Fitri.
kita juga akan tetap menjalin hubungan, memberitakan kabar baik bahwa kita berbeda, tetapi kita akan tetap saling mengasihi. Kita terus mengasihi Bapak Ibu terkasih. Tuhan memberkati. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Umat Allah disilakan berdiri. Di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika Engkau hadir dalam dunia ini, menjadi rupa seperti manusia, Engkau menunjukkan kasih-Mu, kebaikan-Mu, ajaran-ajaran yang Engkau berikan kepada kami, yang membuat kami merasa tenang, merasa damai, merasa dikuatkan ketika kami membacakan firman-Mu kembali dalam kitab Injil. Dan hari ini pun juga ketika kami mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada janji-Mu Tuhan yang membuat kami tidak terombang-ambing. Janji-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendiri. Engkau menyertai kami sehingga kami dibuat berani untuk menjadi pembawa-pembawa kabar baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan, yaitu berkat-berkat rohani-Mu yang membuat kami kuat, mampu mengusir kuasa-kuasa kegelapan, yang mampu membuat kami kuat menghadapi berbagai macam bahaya, yang membuat kami tetap bersyukur
ketika kami diterpa oleh berbagai macam godaan dan cobaan. Karena kami punya Allah yang berjanji untuk menyelamatkan kami dan menyertai kami. Sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi masa sulit ini pun Tuhan, kami mau tetap mengimani janji penyertaan-Mu kepada kami semua, terlebih kepada keluarga dan saudara kami yang sedang terpapar virus corona. Bapa di surga, sebagai gereja di hari ini ketika umat beragama Muslim sedang bersama-sama bersuka cita, mereka merayakan hari Idul Fitri di tanggal 13 Mei ini. Kami pun bersyukur dan bersama untuk hidup yang penuh damai dalam kehidupan di tengah bangsa dan negara kami. Kami dapat hidup berdampingan karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengutus kami untuk selalu membawa damai, mengutus kami di tengah perbedaan untuk selalu menyatakan dengan berani bahwa kami pun adalah anak-anak Tuhan yang akan tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai bagi sesama di tengah perbedaan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami di tengah-tengah hari ini ketika kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus bersama dengan umat dari teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang merayakan hari Idul Fitri. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya di tengah kebersamaan kami dalam masyarakat, Engkau menginginkan adanya selalu kebaikan yang akan terus terpancar di tengah-tengah hubungan kami dengan sesama kami, kedamaian yang Engkau kehendaki, bahwa kami adalah anak Tuhan yang senantiasa hidup penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang akan memberkati para pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga daerah, mereka yang sedang bekerja keras untuk memutuskan mata rantai ke virus corona, bahkan juga sedang memperketat segala sesuatu yang akan dilakukan, sehingga kami pun juga akan taat, akan tunduk, akan disiplin dengan setiap peraturan yang telah Tuhan berikan melalui para pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa di surga, gereja kami GBI Bukit Sentul Bogor. Kami percaya kehadiran gereja-Mu ini adalah kehadiran untuk menyatakan damai, memberitakan kabar baik bahwa kami punya Allah yang sangat mengasihi seluruh umat manusia. Sehingga dalam syukur kami ini di hari kenaikan Tuhan Yesus, jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor pun bersyukur. Kami percaya dan kami mengimani bahwa ada tempat ibadah yang akan Tuhan siapkan bagi umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Berkati usaha PPSI, berkati seluruh jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, berkati semua anak-anak kekasih kami yang masih kecil, remaja, pemuda, bahkan kaum bapak, kaum ibu, mereka yang sudah lanjut usia, kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan menyertai. Kami bersyukur bersama dengan unit misioner dapat bergandengan tangan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam berbagai program kerja. Karena itu kami mohon Tuhan Kau memberkati seluruh unit misioner, bahkan juga panitia dan juga BPPJ. Tuhan berkati bersama-sama dengan segala sesuatu yang saat ini sedang diprogramkan. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik. Berkati diaken, berkati penatua, berkati pemandu lagu dan juga organis, berkati tim multimedia, pegawai gereja dan tim pelkes yang dalam kebersamaan mereka terus juga akan melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syukur kami untuk hari kenaikan Tuhan Yesus yang memberikan dan menyediakan tempat bagi kami semuanya, memberikan jaminan keselamatan bagi kami semuanya. Dan ini akan kami beritakan kabar baik ini kepada semua orang karena Tuhan menyertai kami dan selalu memberikan jaminan dengan janji yang baik bagi kami semua. Bapa di surga, kami menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Yang sedang sakit pun Tuhan tolong, berikan mereka juga penyertaan, pemulihan dapat kembali bersama dengan kami. Untuk Bapak Penatua Jimmy Sumakut, untuk Bapak Ferdinand Kalumata, di tengah-tengah kelemahan tubuh Ibu Fania Putri, dan kami percaya Tuhan mereka yang saat ini pun juga sedang bergumul di tengah kelemahan sakit, mereka juga akan mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Inilah doa syukur kami, permohonan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Alkitab, Mazmur 20 ayat 14 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau aplikasi dompet digital dengan memindai kode QR yang tertera, atau juga dapat dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan atau diantar ke gereja setiap jam kerja. Tuhan memberkati. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Ku tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
Saudara-saudara, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena anak-Mu yang naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Kiranya kuasa-Mu memampukan kami untuk bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Ibu, Bapa, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Majelis GPB Jemaat Bukit Sentul, Bogor, mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkati serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapa untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini. Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Tempat bersembunyi
Jemaat, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, dipersilakan berdiri. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan jaminan kepada kita semua. Jangan kamu takut, kamu punya Allah yang hidup, Allah yang telah turut menderita dan mengerti penderitaanmu, Allah yang telah bangkit dan Allah yang telah menunjukkan kepada seluruh isi dunia bahwa kenaikannya ke sorga memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh hidup umat yang setia kepadanya. Janganlah kamu takut. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan engkau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan engkau. Ia tetap beserta. Saudara-saudara, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Semoga karya kasih salib, kuasa kebangkitan, dan kehadiran Tuhan yang hidup bersamamu selalu, dan berkat dari Dia yang kekal, pencipta dan penopang, yang telah bangkit dan naik ke sorga, Tuhan dan Juru Selamat, besertamu sekarang dan selamanya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.